Salam dari Timur. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan semangat dalam persatuan yang bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Dan tentunya tidak terlepas dari itu semua, saya ingin membahas tentang peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya dengan semangat persatuan itu. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa hari yang lalu publik atau masyarakat NTT dikejutkan oleh aksi seorang pemuda yang menganut faham khilafah. Ia berdiri di depan kantor gubernur dan menyampaikan beberapa hal terhadap faham khilafah yang dia anut. Peristiwa kemarin tentunya sangat melukai, mencederai perasaan, batin, serta semangat toleransi kita masyarakat NTT. Sebelum saya mengulas lebih jauh, saya ingin mengutip pesan yang disampaikan oleh seorang tokoh pencetus Pancasila. Bung Karno pernah berkata, "Perang kami akan jauh lebih mudah karena kami melawan penjajah. Tapi perang kalian akan jauh lebih berat karena kalian akan melawan sanak saudara sendiri." Peristiwa yang terjadi beberapa hari kemarin seolah-olah membuktikan pernyataan yang sudah pernah disampaikan oleh bapak bangsa kita, founding fathers kita. Sekaligus ia sepertinya melakukan pembunuhan karakter terhadap budaya kebersamaan, kekeluargaan, kekerabatan, persatuan kita masyarakat NTT. Karena ia melakukan itu tepat di Gedung Sasando. Kita semua tentu sangat menyayangkan kejadian kemarin. Pertanyaannya adalah, kenapa dia harus melakukan itu? Menurut saya, ia sengaja melakukan itu untuk menyampaikan pesan yang sangat kuat kepada masyarakat NTT bahwasannya faham ini sudah hidup di NTT, tempat atau daerah sebagai pusat toleransi terbaik. Pertanyaannya adalah, apa pesan di balik peristiwa yang terjadi kemarin? Hemat saya, ia berani melakukan itu untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat NTT bahwa faham ini sudah hidup, sudah ada di NTT, dan dia pun sekaligus menyampaikan pesan untuk menyulut semangat para pengikut, para penganut faham yang sama, baik di NTT maupun di seluruh Indonesia, bahwa mereka sudah eksis di NTT. Ia sedang menegaskan eksistensinya. Dia bukan seorang yang bodoh. Maaf ya, saya berpikir bahwa dia tidak ceroboh, dia tidak bodoh, dia tidak gegabah. Ini memang sepertinya sudah diskenariokan. Dia tahu bahwa di NTT sangat sensitif yang namanya isu-isu seperti ini. Dia tahu bahwa dia pasti akan ditahan. Dia tahu bahwa dia akan diamankan. Dia tahu bahwa masyarakat pasti akan marah. Tetapi dia berani melakukan streaming dan dia berani mengambil risiko agar pesan itu menjadi sangat kuat bagi para penganut paham yang sama. Ini tidak bisa disepelekan.
Apalagi ia berani menyampaikan itu tepat di depan gedung kantor gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu adalah gedung dengan nama Gedung Sasando, yang merupakan simbol kebersamaan, simbol toleransi, simbol budaya persatuan kita masyarakat NTT. Ini tentunya sebuah proses yang mencederai, adalah sebuah cara yang mencederai nilai toleransi kita masyarakat NTT. Ini adalah salah satu cara untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap pemimpin kita di NTT. Dia juga sedang melakukan pembunuhan karakter terhadap sistem keamanan kita di NTT. Ia sedang menunjukkan eksistensinya bahwa di NTT yang aman, damai, tentram, yang solid, mereka bisa eksis. Ia pun sedang menunjukkan bahwa para penganut paham ini sudah tidak takut lagi untuk ada di NTT. Dan ketika pesan itu disampaikan ke publik, para pengikutnya, para penganutnya tentu akan jauh lebih semangat karena pesan ini menjadi sangat kuat. Dan sepertinya ia sedang mengukur kekuatan, ia sedang mengukur semangat toleransi kita, ia sedang mengukur semangat kebersamaan kita. Dan apresiasi setinggi-tingginya kepada aparat penegak hukum yang begitu cepat mengamankan pelaku sehingga tidak terjadi hal-hal di luar dari harapan kita. Kita juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat NTT, khususnya yang ada di lingkungan sekitar, yang tidak semena-mena, tidak gegabah, tidak terprovokasi, sehingga tujuan dia untuk mengukur sejauh mana toleransi kita, sejauh mana kebersamaan kita, sejauh mana nilai kasih kita, kemudian tidak tercapai. Aksi yang dilakukan kemarin juga menunjukkan bahwa penjara, aturan hanya bisa mengikat seseorang atau hanya bisa mengikat pelaku, hanya mengikat orang per orang, tetapi tidak bisa meredam pikiran, faham, ideologi. Karena peristiwa kemarin bukan terjadi yang pertama kalinya, tetapi jauh sebelum itu ada peristiwa lain, yakni pemecatan sejumlah mahasiswa di salah satu kampus perguruan tinggi di Kota Kupang. Dan kita berharap hanya sampai di situ, ternyata muncul lagi kali ini. Itu menunjukkan bahwa faham itu dia tetap berkembang di bawah. Dia tetap hidup meskipun orang-orangnya ditahan kemudian dilepas kembali, sehingga tugas kita bersama adalah melakukan public social of control. Tidak perlu ceroboh, tidak perlu terprovokasi, karena kita adalah provinsi yang memiliki semangat toleransi, semangat kebersamaan, semangat persatuan, tidak memandang suku, ras, agama. Itu yang harus tetap kita jaga. Dari saya, sekian dulu. Di video berikutnya, saya ingin menyampaikan tentang apa yang menjadi musuh kita bersama, baik sebagai orang NTT, sebagai orang di luar NTT, baik sesama agama maupun orang yang berbeda agama. Kita adalah saudara. Apa yang menjadi musuh kita bersama akan saya bedah. Sekian dulu dari saya. Terima kasih.
salam dari timur.